warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Bila yang Metul Aliyah in the five meeting dalam MK Micro Teaching. Dalam pertemuan ini saya akan meresum materi yang berjudul taksonomi tujuan pembelajaran. Apa sih itu taksonomi? Taksonomi ialah klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Taksonomi dalam bidang pendidikan digunakan untuk klasifikasi tujuan pembelajaran. Nah, jadi setiap tujuan pembelajaran itu harus atau kita tuh butuh ada klasifikasi atau taksonomi. Nah, apa sih taksonomi tujuan pembelajaran Bloom? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah taksonomi kognitif, kedua taksonomi afektif, dan ketiga taksonomi psikomotor. Apa sih taksonomi kognitif itu? Nah, kalau taksonomi kognitif itu berkaitannya dengan kegiatan mental, otak, pikiran. Sedangkan jika taksonomi afektif itu berkaitan dengan sikap, sifat, moral, nilai seseorang tersebut. Dan taksonomi terakhir itu psikomotor, yaitu berkaitan dengan keterampilan, kemampuan setelah seseorang menerima pengakuan belajar tertentu. Maksudnya bagaimana skill kita berkembang. Nah, ketiga ini itu harus ada dalam tujuan pembelajaran yang kita buat dalam lesson plan tersebut. Maka saya akan membahas satu persatu, yaitu ranah kognitif atau taksonomi kognitif. Apa sih taksonomi kognitif itu? Taksonomi kognitif itu adalah berisi tentang perilaku yang menerka aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Jadi ranah kognitif itu fokusnya pada kegiatan mental ataupun otak mahasiswa. Nah, taksonomi tujuan kognitif itu ada 6 fase. Yang pertama adalah C1, yang pertama mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, dan C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 dan terakhir itu adalah mencipta. Nah, selanjutnya taksonomi kognitif atau ranah kognitif. Ranah kognitif itu merupakan sikap yang diharapkan saat dan setelah mereka sesuai mengikuti proses pembelajaran. Jadi ketika setelah proses pembelajaran, sikap apa yang terbentuk, sikap apa yang berkembang, sikap apa yang muncul pada siswa tersebut setelah proses pembelajaran berlangsung. Ketika setelah proses pembelajaran berlangsung, sikap apa yang siswa itu menonjolkan atau sikap apa yang ditunjukkan atau dikembangkan. Nah, taksonomi tujuan afektif itu ada 5 fase. Yang pertama A1 menerima, A2 merespon, A3 menghargai, A4 mengorganisasi, dan yang kelima karakterisasi. Nah, selanjutnya itu ranah psikomotor. Merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan, skill, kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Jadi psikomotor itu berkaitan dengan experience atau kemampuan, skill. Taksonomi tujuan psikomotor itu ada 5 fase. Yang pertama P1 menerima, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, P5 dan naturalisasi. Itu adalah fase-fase tujuan taksonomi psikomotor. Apa sih hubungan interaktif dalam antar kawasan taksonomi tersebut? Jadi ketika kita membuat tujuan pembelajaran, maka kita harus memasukkan 3 taksonomi tersebut. Taksonomi kognitif, afektif, psikomotor. Nah, dan juga kita harus menggunakan kata kerja operasional.
Biar apa? Supaya tujuan pembelajaran dalam lesson plan itu terukur atau tertata dengan baik. Nah, jadi ketika kita membuat lesson plan, kita harus memasukkan 3 taksonomi itu dalam tujuan pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana sih menyusun tujuan pembelajaran itu? Ada 4, A, B, C, D. A itu untuk audience, B, behavior, C, condition, D, degree. Nah, jika audience itu bagaimana, siapa yang belajar, siapa yang akan belajar. Jika behavior, perilaku apa yang dia kembangkan atau yang dia tonjolkan. Yang kedua condition, kondisinya seperti apa. Yang terakhir adalah degree, standar minimum perilaku pencapaian. Nah, keempat ini, yang tujuan pembelajaran keempat ini harus ada di redaksi tujuan pembelajaran: audience, behavior, condition, dan degree. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan resume materi tentang taksonomi tujuan pembelajaran dalam pertemuan kelima ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.